Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasanya, kita akan segera membahas cuplikan video berita-berita politik yang sangat menarik untuk kita bahas hari ini. So stay sampai selesai, nikmati semua pemberitaannya. Semoga ini bisa memberikan berita-berita terupdate dan memberikan berita-berita politik yang positif kepada kalian semua. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video pertama. Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP, menyatakan Jokowi adalah dosa PDI Perjuangan. Aduh, bukan main ya. Mas Dedi boleh dong pernyataannya soal sempat mengakui kehadiran Jokowi sebagai dosa partai itu seperti apa? Begini, bagaimanapun Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode, 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa setelah 9 tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik. Ya, bahas dosa lagi. Jadi secara langsung dia mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah seorang pendosa. Ya, kayak dia mengatakan kami minta maaf karena sudah melahirkan seorang Jokowi yang adalah pendosa mungkin ya dalam ini. Jadi caption di awalnya itu mengatakan bahwa menyatakan Jokowi adalah dosa PDI Perjuangan. Bukan main teman-teman ya. Sebenci itu sampai mengatakan seorang Jokowi adalah dosa PDI Perjuangan. Silakan kalian katakan Jokowi adalah dosa PDI Perjuangan. Tapi kami rakyat Indonesia mau menegaskan dan menyatakan we want to declare bahwa Jokowi adalah berkah bagi Indonesia, bukan dosa. Ya. Jokowi adalah berkah bagi rakyat Indonesia. Jokowi adalah berkah dan anugerah yang diberikan Tuhan sebagai pemimpin bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Biarkan mereka menganggap hal yang lain, ya. Sama-sama kita viralkan, Jokowi adalah berkah Indonesia. Kalau perlu nanti saya akan cetak kaosnya teman-teman. Jokowi berkah Indonesia, bukan dosa. Nah, oke. Agak sampai kabel jack saya emosi teman-teman. Pak, ada pesan dari Bang Deddy Sitorus mengenai Pak Jokowi. Ayo kita simak yuk, udah bawa malaikat dia nih. Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sebentar, gak sepakat aku Bang Deddy Sitorus ya. Gak sepakat. Pak Jokowi itu lahir dari rahim ibunya. Benar Bukan sekali. dari rahim PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu partai ya. Oke, cocok ya. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode, 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Bentar. Yang tertipu siapa? Malaikat. Abang tahu dari mana malaikat tertipu? Coba. Udah ngomong sama malaikat abang rupanya? Hah? Mana maksudnya? Coba jelaskanlah dulu. Bingung kami ini masyarakat bang. Yang jelas Bang Deddy Sitorus, ku jelaskan ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Presiden Jokowi itu mencapai 80% lebih. Ini ada beritanya nih, ya. Jadi kami masyarakat tidak tertipu, malah merasa bangga mempunyai Presiden Jokowi, ya, yang sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau abang bagian dari 20%, ya nggak ada masalah, silahkan saja. Yang jelas kayak masyarakat tidak merasa tertipu dan jangan bawa-bawa malaikat. Sakit kuping malaikat itu nanti, ya. Abang bawa dia, abang Nanti dijemput malaikat baru kau ya. Saya heran, ini orang-orang PDIP suka bawa-bawa nama malaikat dalam perpolitikan mereka. Ya, nanti dia tahu dari mana Pak Jokowi menipu malaikat. Coba kalian bisa, itu orang intelektual, orang petinggi partai, tapi kok bahasanya seperti itu teman-teman. Ya, kemarin juga siapa ini yang di lawan Bobby menantunya Pak Jokowi di apa? Ya, dia mengatakan
Kami gak peduli biar menantu siapa kek, menantu Jokowi ataupun menantu malaikat pun kami gak gentar bawa nama malaikat. Ini lagi bawa malah nama malaikat. Kenapa ini orang PDIP ini suka-suka bawa nama malaikat di dalam kampanye mereka, kampanye lagi dalam politik mereka. Serang-serang Jokowi bawa nama malaikat. Dari mana nalarnya berpikir bahwa Pak Jokowi menipu malaikat, teman-teman? Coba kalian berpikir ya, teman-teman. Lucu sekali sih. PPN naik 1% aja langsung digoreng. Digoreng seolah-olah tuh, wah PPN naik 12%. Jadi kan masyarakat nih taunya nih ya, naiknya 12%. Jadi kesannya tuh di kepala tuh, wih gila. Padahal enggak guys, cuma 1% naiknya. Ini kalau mau kita komparasiin ya sama zaman pemerintahan Bapak Jokowi. Itu kan juga mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%. Cuma naik 1%, tapi kalian bisa lihat dampaknya ke infrastruktur, ke pembangunan, itu seperti apa. Nah begitu juga ini nih, bapak gue punya keputusan naikin 1%, itu tujuannya. Ada yang dinaikkan tapi pasti ada yang dibebaskan. Tujuannya buat siapa? Ya buat lu juga, buat kita ya. Bapak gue kurang bijak apa? Kalau gue pribadi sangat mendukung kenaikan PPN 1% ini. Bukan so tajir, bukan so kaya, tapi gue pengen pembangunan yang sudah pesat di zamannya Pak Jokowi itu terus berlangsung. Yes. Ini kita nggak usah menafik ya. Indonesia itu bukan negara susah kok. Kita ambil contoh aja ya. Barang-barang Apple, apa nggak laris manis kayak kacang goreng di Indonesia. Bahkan ketika ada item Apple yang tidak bisa beredar di Indonesia, sampai pada just tip. Masih mau bilang negara susah? Enggak bos. Secara teori politik mungkin gue nggak ngerti apa-apa. Secara perpajakan gue juga gak ngerti apa-apa. Tapi sebagai warga Indonesia, gue sangat optimis bahwa kenaikan pajak 1% ini ya, kenaikan PPN 1% ini akan membawa dampak yang besar ke depannya buat kita warga Ya, Indonesia. betul sekali. Ya, ujung-ujungnya akan kembali kepada rakyat juga, teman-teman ya. Dalam pembangunan infrastruktur, kalian lihat zaman Pak Jokowi ketika pajak naik 1% jadi 11%, dan kalian melihat, kalian buta kalau nggak melihat di daerah kalian adanya pembangunan yang sangat-sangat signifikan. Di daerah saya, teman-teman ya, seumur saya hidup di kota saya ini, ya, hanya di era Pak Jokowi saya melihat ada bendungan dibangun. Ada jalan tol, teman-teman ya. Dulu sepanjang pemerintahan yang ada di daerah Sulawesi, di tempat saya, di kota Manado, teman, nggak ada jalan tol. Nanti di era Pak Jokowi baru ada jalan tol. Bendungan di dekat tempat saya tinggal dibangun, ya, bendungan. Memang di bendungan tapi di arah 2 jam perjalanan dari kota Manado ada bendungan di Tondano. Tapi di sini juga dibangun bendungan, ya. Itu jalan-jalan, tiba-tiba banyak jalan yang terhubung. Pembangunan sangat-sangat luar biasa, ya. Kami sebagai masyarakat merasakan manfaatnya yang luar biasa, ya. Saya pergi dari satu titik sini ke titik sana, seharusnya itu memakan waktu ya cukup lama, harus memutar. Tiba-tiba karena jalan sudah dibangun bisa langsung terus ke sana. Itulah hebatnya. Jadi janganlah ini hanya sebagai penggorengan mereka saja yang mau menyerang pemerintah soal pajak ini, teman-teman. Next ya. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Inilah para provokator ya kan, manusia-manusia seperti inilah seharusnya janganlah diberikan panggung ya kan. Karena apa? Keberadaannya hanya menjadi sampah dan beban bagi masyarakat gitu loh. Karena Setuju. Pak Deddy Sitorus ini orangnya tidak ada urat malu. Setiap hari kinerja dia tuh apa sih sampai sebegitunya menghina, merendahkan keluarga Pak Jokowi. Apa tidak ada habis-habisnya mereka ini mau merendahkan keluarga Pak Jokowi? Semakin mereka merendahkan keluarga Pak Jokowi, maka semakin ketahuan bahwa karakter partai PDIP itu busuk gitu ataupun buruk. Sangat disayangkan hal seperti ini. Seharusnya tolong dong pihak kepolisian, orang-orang seperti ini diamankanlah dari negara ini. Hanya buat gaduh dan ribut. Rakyat itu sudah gimana ya, udah damai gitu loh. Saat pemerintah Bersatu. sudah berganti dengan baik, ada lagi partai yang satu ini mengadu domba lagi kan. Ribut mati. Tolonglah pihak kepolisian diamankan orang seperti ini. Kalau perlu dimasukin ke dalam kandang. Pak Deddy Sitorus ini Dulu teman-teman saya pikir hanya anak Abah yang berisik ya. Sekarang anak Abah terlihat jadi kalem. Anak Abah terlihat bahkan lebih adem daripada Deddy Sitorus ini, teman-teman ya.
anak-anak Abah terlihat sekarang sudah kalah ributnya dengan mereka ini, dimana sudah ayolah bersatulah bangun negeri ini. Mereka malah ribut serang Jokowi terus menerus teman-teman ya. Ini dampak sakit hati karena pengaruh Jokowi efek ini itu berdampak sangat besar bagi mereka teman-teman ya. Katanya kan kalian tanpa PDIP Jokowi bukan apa-apa, lantas kenapa kalian sakit hati ketika Pak Jokowi itu membawa pengikutnya untuk memilih yang lain bukan kalian ya. Katanya kan tanpa PDIP Pak Jokowi itu kasihan deh. Nah siapa yang kasihan sekarang? Malah marah-marah paling ribut di jagat maya. Emang kalau di survei itu berapa sih persentase dari elektabilitas saudara Gibran? Ini lagi Nggak sampai loh. coba lakukan survei sekarang. Saya tantang Anda dan coba Anda nyapres. Kita lihat berapa persen. Itu minus 100% suara Anda. Nggak ada sebiar satu. 20%. Nggak sampai bang. Lalu apa yang membuat dia populer, tenar, dan dipilih orang? Karena bapaknya. Terus kenapa? Terus kenapa? Adil nggak bagi Ganjar? Jelas tidak adil. Adil nggak bagi Anies? Jelas nggak adil. Ya, katanya kan PDIP lebih besar dari Jokowi. Katakan PDIP, Pak Jokowi kan sudah katakan tadi. Katanya mereka katanya Pak Jokowi nggak ada PDIP, kasihan deh. Nah, Ganjar itu backupannya PDIP yang katanya lebih besar dari Pak Jokowi. Kenapa katakan nggak adil? Ini. Ini otak-otak nyasar ini. Artinya apa? Salah satu prinsip dari pelaksanaan pemilu demokratik itu terciderai. Keadilan. Orang bodoh ini teman-teman ya. Sudahlah. Aduh, coba kita lihat komentar netizen ya. Ini orang ngomong apa sih? Coba Bang Rey nyalon jadi presiden or wakil, pengen tahu berapa hasil surveinya. Nah, jadi coba Anda nggak usah wakil presiden, ketua RT saja ya. Lihat berapa persen suara yang akan Anda peroleh. Sampai sekarang Mega juga jualan nama bapaknya. Nah, itu. Lantas kenapa kalau Gibran mau bawa nama bapaknya, nama besar bapaknya? Kenapa? Ketua partai PDIP sekarang saja bawa-bawa nama bapaknya. Apa? Kalau Pak Jokowi dan keluarganya selalu salah. Sakit hati yang berkelanjutan, sakit hati akut. Sakit hati bisa jadi penyakit, Bang. Ya. Nah, teman-teman ya, semua mengatakan sakit hati, pada sakit memang semuanya, teman-teman ya. Udahlah teman-teman, mereka terlalu sakit hati. Pokoknya di mata mereka apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi pasti salah. Sebenci itu kepada Pak Jokowi sampai mereka mengeluarkan statement Pak Jokowi menipu malaikat. Logikanya di mana? Pak Jokowi menipu malaikat. Bahas soal malaikat, ya. Menantu malaikat dibawa, kader mereka mengajak untuk berbicara di depan publik bahwa jangankan menantu malaikat, kami akan lawan katanya. Pak Jokowi menipu malaikat. Sedikit-sedikit bawa nama malaikat. Nanti dijemput malaikat baru kali. Oke teman-teman ya. Silahkan memberikan pandangan dan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on next video. Terus suarakan kebenaran. God bless.